Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tesalonika dengan NPM 23010200048. Di sini saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dan mata kuliah yang saya ampu saat ini yaitu Perencanaan dan Model Pembelajaran Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu saya Bapak Junifer Siregar SPD MPD. Nah, di sini saya mengambil materi yaitu teks tanggapan, yang dimana KD yang saya ambil yaitu dan indikator yang saya gunakan yaitu baik. Selamat menonton untuk video pembelajaran saya. Kita langsung ke yang pertama aja ya anak. Bagian pengertian. Ada yang bisa tolong membaca? Tolong Eva, tolong bacakan pengertiannya. Teks tanggapan adalah teks yang berisi pendapat atau penilaian seseorang terhadap suatu hal. Bisa berupa peristiwa, karya, fenomena, atau pendapat orang lain. Tanggapan ini bisa bersifat setuju atau positif, atau tidak setuju atau negatif, tetapi harus disampaikan secara logis dan sopan. Oke, jadi yang dimaksud dari teks tanggapan ini teks yang berisi pendapat kita. Jadi kalau misalnya teman kita berpendapat, misalnya kan kita setiap orang pasti bisa
kita memberi kritik, memberi tanggapan itu untuk membangun seseorang yang sudah kita kritik, bukan untuk menjatuhkannya. Ngerti anak-anak? Oke, selanjutnya untuk motivasi untuk berkarya lebih baik. Nah, ketika kalian menanggapi yang lebih baik untuk memotivasi dia, pasti dia semakin terbangun, semakin tergerak untuk menjadi yang lebih baik. Setelah kalian memberi tanggapan yang seperti yang tadi itu, sopan. Karena kalau kita menanggapi dengan yang buruk, pasti kita down, pasti kita merasa nggak kepakilan lagi nih. Kan kita nggak akan memodifnya lagi, anak-anak. Oke, baru membawa perasaan yang positif. Itu sama tadi seperti yang pertama. Lalu yang terakhir, belajar untuk menyampaikan dan mendengarkan tanggapan dengan objektif serta santun. Nah, selain kita memberi tanggapan, kita juga harus bisa menerima tanggapan orang. Kita juga harus bisa menerima kritikannya, juga harus bisa menerima setiap argumennya. Nah, tapi dengan harus sopan, harus baik seperti itu. Oke, nah ini yang ibu bilang dari tadi itu, norma kesopanan. Di sini terdapat 8 norma kesopanan. Jadi yang pertama itu menggunakan bahasa yang sopan, yang dimana hindari penggunaan kata-kata atau kata-kata yang kasar atau yang tidak pantas, seperti menjatuhkan seseorang, seperti menjelekkan, itu jangan digunakan anak-anak. Iya, Bu. Oke, selanjutnya menghormati pendapat orang lain. Meskipun kalian tidak setuju tentang pendapat mereka, tentang tanggapan mereka, kita harus tetap sampaikan tanggapan dengan cara yang santun dan menghargai. Kalaupun kita misalnya orang memberi tanggapan kepada kita nggak terima, kita sakit hati, tapi kita harus bisa meresponnya dengan sopan, dengan merendahkan atau menyudutkan. Baru tidak menyebarkan informasi bohong atau negatif. Itu seperti berita-berita palsu atau bahkan melakukan body shaming pun tidak boleh, anak-anak. Menggunakan emoji atau tanda baca dengan sopan. Nah, itu kalau kita yang tadi di sosial media, hindari emot-emot yang membuat mereka tersinggung, membuat mereka sakit hati. Kan banyak emot yang bisa kita gunakan untuk membangun, untuk membuat lebih dihargai. Lalu menjaga etika dalam percakapan online. Itu juga tidak mengumbar masalah pribadi. Jadi kalau kita memiliki masalah, jangan sepenuhnya kita caplok semuanya ke sosial media kita, karena pasti mereka akan banyak itu nanti orang-orang pihak yang gak suka di screenshot, dikirim ke yang tidak suka, dan akan ada tanggapan-tanggapan yang tidak baik nantinya. Oke, anak-anak? Ibu. Lalu menghargai privasi orang lain, tidak men-tag orang tanpa relevansi atau membagikan video-video tanpa izin. Itu seperti ada misalnya di TikTok kayak gitu kan, gak bagus video ini, langsung di-tag teman-temannya. Itu gak baik ya anak-anak. Lalu mengucapkan terima kasih jika mendapat bantuan atau kritik yang membangun. Kita harus mengucapkan terima kasih, karena di zaman sekarang anak-anak muda sudah lupa dengan kata-kata terima kasih. Jadi kita bangun kembali itu ya anak-anak. Oke. Nah, di sini ada contoh teks tanggapannya. Oke. Di sini ada sampah plastik yang memprihatinkan. Dari teks tanggapan tadi. Oke. Indah bisa tolong dibacakan pada bagian yang pertama. Sampah merupakan produk yang akan terus tercipta di roda kehidupan masyarakat modern. Keberadaannya akan terus menghampiri, terutama di wilayah-wilayah yang sudah dijangkau oleh industri besar yang membuat produk kemasan yang akan meninggalkan residu tak tercapai. Sampah salah satu bentuk sampah yang paling diperhatikan adalah sampah kemasan semacam itu, karena biasanya terbuat dari plastik yang tidak dapat terurai oleh tanah. Oke. Lalu bisa menanggapi dari yang dibaca Indah tadi? Tolong ditanggapi, Nak. Menurut saya, sampah plastik
menjaga lingkungan sekitar. Oke. Oke, yang kedua. Kalian bisa tolong Eva Jaib, tolong bisa bacakan ini? Bagian berapa, Bu? Bagian 2, Nak. Dari handphone ya, Bu. Oke. Sampah semacam itu pada akhirnya akan mengenangi lingkungan kita. Sampah tersebut akan tercecer di mana saja karena tidak dapat terurai oleh tanah. Kemudian pada akhirnya akan berakhir di sungai yang pergerakannya terhambat dan akhirnya membanjiri rumah kita juga. Dampaknya 2 kali lipat dari apa yang kita bayangkan. Sampah akan merusak lingkungan tempat kita semua hidup. Selain itu, sampai dibiarkan begitu saja juga mengganggu kesehatan masyarakat di sekitarnya. Karena satu contoh yang paling miris adalah bagaimana sedotan plastik ditemukan menusuk ke dalam hidung penyu yang sedang berenang bebas di alam. Kerusakan ekosistem satwa dan fauna di dunia akan berdampak pada kehidupan kita sebagai manusia pula. Padahal kita adalah garda terdepan alam. Kita yang mampu memahami bagaimana mengatasi hal ini meskipun sebetulnya kita pula yang menyebabkannya. Oke. Kalian bisa menanggapi hasil yang dibacakan oleh Eva tadi? Bisa, Bu. Oke, tolong tanggapi, Nak. Jadi, Bu, sampah itu berdampak bagi kesehatan masyarakat yang bisa membawakan virus-virus atau bakteri. Terus itu, Bu, sampah itu juga dapat mengakibatkan banjir akibat tersumbatnya selokan-selokan di sekitar perumahan masyarakat, Bu. Oke. Pada bagian terakhir ini, tolong Jos bacakan dan tanggapi. Bagian 3. Menimpa permasalahan tersebut, rasanya sudah menjadi kewajiban kita sebagai pelaku perusak alam lewat sampah untuk terus berusaha menanganinya. Karena penggunaan plastik, buang sampah pada tempatnya, daur ulang sampah yang dapat dimanfaatkan kembali seperti plastik dan kaleng bekas. Kita tidak dapat membiarkan hal ini merusak generasi penerus bangsa. Tanggapi. Tanggapan menurut saya, kita harus menggunakan plastik sesuai kebutuhan kita, Bu. Kalau kita juga harus buang sampah sembarangan, kita juga harus buang sampah pada tempatnya. Lalu kita usahakan sampah plastik atau kaleng yang kita gunakan itu tidak ulang, Bu, agar lingkungan kita tetap sehat, Bu. Oke. Udah paham anak-anak mengenai teks tanggapan ini? Aku sudah tahu menanggapi bagaimana? Sudah, Bu. Oke. Terakhir, apa tanggapan kalian mengenai gambar kehidupan ini? Siapa yang bisa? Kemudian, Bu, Ibu. Iya. Jadi gimana tanggapan kalian jika terjadi pedulian seperti